Selamat pagi, selamat berjumpa di waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Biarlah hari ini sungguh-sungguh menjadi hari yang kita jalani dengan sukacita, bahkan dalam menghadapi setiap aktivitas kita jalani dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mari bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita menjalani hari karunia-Nya ini. Sebelum membaca firman, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, sebab kami dimungkinkan kembali untuk menikmati hari yang baru. Kami tahu dan sungguh-sungguh yakin bahwa peristirahatan adalah bahagian dari anugerah Tuhan untuk menyegarkan diri kami setelah lelah seharian beraktivitas. Karena itu pagi ini sungguh-sungguh menjadi pagi yang mensukacitakan dan juga menjadi waktu yang baik buat kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami menjalani hari ini. Ya Roh Kudus, perkenankan kami sungguh rindu atas firman ini. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari kitab Roma pada pasal 3 ayat 21 sampai 31. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Manusia Dibenarkan Karena Iman. Roma pada pasal 3 ayat 21 sampai 31. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak.
Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Demikian firman Allah yang telah kita dengar, dan biarlah sungguh-sungguh firman itu menjadi suluh bagi langkah kita. Saudara yang kekasih, kita akan merenungkannya dalam sebuah tema benar karena iman. Jelas sekali saudara-saudara, Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-23 bahwa semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya ialah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berbuat dosa karena lebih memilih untuk mendengar atau mengikuti iblis daripada mengikuti atau menaati perintah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sungguh kebenaran tidak ada lagi pada manusia. Karena itu konsekuensi dari perbuatan itu adalah manusia tidak akan menikmati warisan yang disiapkan oleh Allah, yaitu keselamatan. Saudara, surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 ini adalah bahagian dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus mengirim surat ini karena Paulus mau memberi keterangan sekaligus membantah paham yang berkembang di kalangan umat Tuhan bahwa manusia dapat dibenarkan karena mengikuti atau menaati hukum Taurat. Melalui surat ini Paulus menegaskan bahwa kalau sekarang kita dibenarkan, sungguh itu bukan karena perbuatan baik kita, melainkan semata karena kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tidak mau kalau manusia yang dikasihinya itu mengalami penderitaan kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bertolak dari firman ini, kita sungguh-sungguh harus sadar bahwa tidak ada alasan untuk bermegah atau memegahkan diri kita. Saudara, kitab Roma pada pasal 3 ayat yang ke-27 mengatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi kalau kita bermegahlah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, kita telah menerima pendamaian. Kitab Roma pasal 5 ayat 11 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.
Jadi pendamaian dalam Yesuslah melalui pengorbanannya di kayu salib yang membuat kita dibenarkan dan bahkan layak atas warisan Allah, yaitu keselamatan. Nah, saudara yang kekasih, tak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikannya. Tapi biarlah dengan terus menebarkan kebaikan setiap harinya, melakukan kebaikan-kebaikan hari ini, menjadi bahagian yang sungguh-sungguh mensukacitakan Allah. Kita jadikan sebagai kesempatan untuk membalas kebaikan Tuhan, walaupun itu tidak seimbang dengan yang Tuhan sudah buat. Tetapi itulah yang dikenal Tuhan, saat kita boleh mensukacitakan hati Tuhan melalui kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan hari ini dan seterusnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, Allah yang setia, Allah yang sungguh mengasihi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami pun sebagai anak-anak-Mu sungguh berbangga menjadikan Engkau sebagai Allah, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami sadar bahwa kalau kami boleh bermegah, kami hanya dapat bermegah di dalam Allah. Sebab Allah sendirilah yang telah berinisiatif menyatakan pengasihannya melalui Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Sehingga kami layak memanggil Engkau sebagai Bapa, bahkan layak untuk menerima anugerah-Mu. Mensyukuri segala anugerah-Mu itu, biarlah hari ini menjadi hari di mana kami sungguh-sungguh terus menebarkan kebaikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Roh yang memungkinkan kami untuk melakukannya. Sebab sungguh kami tak dapat berbuat tanpa Roh sendiri yang menolong kami. Karena itu kami mau berserah. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Berkati pemerintah kami. Berkati setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah di kota ini juga kami sungguh-sungguh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dengan menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Sekalipun kami hidup dalam berbagai perbedaan. Tapi oleh anugerah-Mu itulah yang memampukan kami untuk mengasihi semua orang. Terima kasih ya Allah. Kami datang bersyukur kepadamu. Kami datang memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin.